Hello students, welcome again to my channel DNA.1to Education. Today we are going to discuss a new topic in physics. Membongkar rahasia skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. This video is presented by DNA.1to Education. Dari Fisika SMP, membongkar rahasia skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, bagian pertama. Oke, student, apa yang dimaksud dengan suhu? Ya, apa saja skala dalam pengukuran suhu atau temperatur? Ya, suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat atau tingkat panas atau dinginnya suatu zat. Ulangi, suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau tingkat panas atau dinginnya suatu zat. Nah, di dunia ini pada umumnya ada 4 skala pengukuran suhu atau temperatur, ya. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan Kelvin. Ya. Pada kali ini kita akan bahas 4 skala pengukuran suhu. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, titik yang paling bawah disebut dengan titik beku air, ya. Sedangkan titik yang paling atas disebut dengan titik didih air, ya. Jadi skala yang paling bawah disebut titik beku air, sedangkan skala yang paling atas disebut dengan titik didih air. Nah, setiap termometer ini mempunyai titik beku air dan titik didih air yang berbeda. Oke. Misalkan kita lihat Celsius, titik bekunya itu 0 derajat Celsius. Sedangkan titik didih airnya adalah 100 derajat Celsius. Reaumur, titik beku airnya adalah 0 dan titik didih airnya adalah 80. Berbeda dengan Fahrenheit, titik beku airnya adalah 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik didih airnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Dan satu lagi Kelvin, titik beku airnya adalah 273 derajat Kelvin, sedangkan titik didih airnya berada pada 373 derajat Kelvin. Sampai sini ya. Jadi paling tidak ada 4 termometer yang sering digunakan di dunia, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jelas? Yuk kita lanjutkan. Selisih skala. Mengapa kita harus membahas selisih skala? Karena dengan mengetahui selisih skala, kita akan mengetahui selisih titik beku air dan titik didih airnya. Dan itu akan kita jadikan sebagai patokan dalam perhitungan suhu. Nah, ini dia keempat termometer yang tadi, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, ya, jelas. Kalau pada Celsius, selisih titik didih air dan titik beku airnya adalah 100. Didapat dari 100 dikurang 0, ya. Didapat dari 100 dikurang 0. Pas ya. Reaumur, selisih titik didih air dan titik beku airnya adalah 80.
Jelas ya? Bagaimana dengan Fahrenheit? Selisih didih air dan titik beku airnya adalah 180 derajat. 180 derajat. Yaitu 212 dikurang 32. Nah, sedangkan yang terakhir adalah Kelvin. Selisih titik didih air dan titik beku airnya adalah 100 derajat. 100 derajat. Ya. Yaitu dengan cara 373 dikurangi 273. Makanya kita peroleh 100 derajat. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, nah kita lanjutkan. Selisih dari keempat termometer ini kita tuliskan di bawahnya, yaitu untuk Celsius 100, untuk Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Kalau kita lihat angka 180, 180, dan 100 mempunyai FPB 20. Jadi kalau kita bagi dengan angka 20, maka kita akan menghasilkan angka yang paling sederhana, yaitu 5, 4, 9, dan 5. Ulangi. 5, 4, 9, dan 5. Jelas ya? Jadi 100 bagi 20 dapat 5, 80 bagi 20 dapat 4, 180 bagi 20 dapat 9, 100 bagi 20 dapat 5. Nah, inilah angka-angka pamungkasnya. 5, 4, 9, 5. Saya ulangi. 5, 4, 9, 5. Sekali lagi. 5, 4, 9, 5. Angka pamungkasnya 5, 4, 9, 5. Yuk. Nah, bagaimana tentang rumus pamungkasnya? Wow, itu sangat mudah sekali ya, rumus pamungkas menyelesaikan soal-soal tentang suhu ya dan skalanya pada termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini dia. Setelah kita mendapatkan angka pamungkas 5, 4, 9, 5, maka rumus pamungkasnya adalah C banding R banding F min 32 banding K minus 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ulangi. C banding R banding F min 32 banding K min 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Kenapa skala Fahrenheit wajib dikurang 32? Kenapa skala Kelvin wajib dikurang 273? Ini dia jawabnya. Perhatikan. Fahrenheit mempunyai titik beku air 32. Kelvin mempunyai titik beku airnya 273. Jelas bahwa skala bawah Fahrenheit dan skala bawah untuk Kelvin belum 0. Ya, belum 0. Fahrenheit skala bawahnya 32, sedangkan Kelvin skala bawahnya 273. Itulah alasannya kenapa wajib dikurangi 32 derajat untuk Fahrenheit dan 273 untuk Kelvin. Supaya keempat skala termometer ini, C, R, F, dan K, mempunyai standar bawah yang sama, yaitu 0. Mempunyai standar
bawahnya yaitu 0. Sehingga itulah alasannya kenapa Fahrenheit dikurangi 32, K dikurangi 73. Jelas? Fahrenheit dikurangi 32 dan Kelvin dikurangi 273. Tujuannya agar mempunyai skala bawah dengan standar yang sama. Jelas? Ingat, C banding R banding F min 32 banding K min 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jelas sampai sini? Yuk, untuk memahami bagaimana cara mengkonversi suhu pada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, kita lihat contoh soalnya. Yuk, contoh soal 1, perhatikan. 80 derajat Celcius sama dengan titik Reaumur, 212 derajat Fahrenheit sama dengan titik Celcius, 132 derajat Fahrenheit sama dengan titik Reaumur. Yuk kita jawab. Ini soal yang sangat mudah sekali. Yuk kita jawab ya. Yang pertama dulu. 80 derajat Celcius sama dengan titik-titik Reaumur. Oke. Ingat rumus kita, C dibanding R dibanding F min 32 dibanding K min 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 dibanding 5. Jelas sampai sini? Nah, untuk nomor 1 yang dibahas adalah skala C menuju R. Berarti yang akan kita ambil skalanya adalah C dan R. C dan R. C mewakili 5 dan R mewakili 4. Jelas ya? C mewakili 5, R mewakili 4. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Sehingga kita bisa selesaikan dengan mengadopsi rumus yang tadi ya. C dibanding R sama dengan 5 dibanding 4. Nah, diketahui 80 derajat Celcius. Berarti C-nya kita ganti dengan 80. Sedangkan R-nya belum tahu, kita tulis R saja. Sama dengan 5 dibanding 4. Lalu kita lakukan kali silang ya, kita lakukan kali silang. Ini ke sini dan atas ke bawah. Oke, sehingga kita bisa lanjutkan. R kali 5 berarti 5R. 80 kali 4 320. Berarti kita akan dapatkan R sama dengan 320 dibagi 5. Sehingga kita akan dapatkan 64 derajat. Oke. Nah, jawabannya berarti 80 derajat Celcius sama dengan 64 derajat. Jelas sampai situ? Gampang ya? Kita lihat soal yang kedua. 212 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celcius. Oke, perhatikan yang dibandingkan adalah F dan C. Yang dibandingkan adalah F dan C. F dan C. Berarti kita akan mengambil
skala F dan C. Kita akan mengambil skala F dan C, ya. Yuk, kita lihat yuk. Yang mana F, yang mana C? Yuk, kita selesaikan. Yang pertama F-nya adalah F-32. Lalu di sini ada C. Betul ya? Nah, berarti C itu mewakili berapa ya? C itu mewakili 5 dong, betul? Dan F-32 mewakili 9. Jelas ya? Ulangi, C mewakili 5, F-32 mewakili 9. Jelas ya? Jelas? Nah, berarti kita akan ambil perbandingan tersebut. Ya, kita tuliskan C dibanding F-32 sama dengan C-nya mewakili 5, sedangkan F-32 mewakili 9. Lihat ya. Perhatikan, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. C itu punya 5, F-32 itu punya 9. Jangan sampai salah ya. Yuk, lanjut. Kita tuliskan, ya, kita lanjutkan. C-nya adalah yang dicari, berarti C-nya tidak ada, kita tulis aja C. Lalu, ternyata F-nya ada 212. Kita ganti 212 dikurang 32 sama dengan 5 dibanding 9. Berarti C per 212 dikurang 32 berarti 180. Sama dengan 5 dibanding 9. Seperti biasa kita lakukan kali silang ya. Kita lakukan kali silang. Oke, 9, 180 ke 5. Oke. Sehingga kita lanjutkan. Lanjutkan, dapatnya berapa? Berarti C kali 9 berarti 9C sama dengan 180 kali 9. 180 dikali 5, maaf, 180 kali 5 itu 900 ya. 180 kali 5 900. Jadi C nya adalah 900 dibagi 9, berarti C nya adalah 100 derajat. Jadi jawabannya 212 derajat Fahrenheit adalah 100 derajat. Datang sini. Kita lihat soal yang ketiga. 132 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik Reaumur ya. Nah, yang dibandingkan F dan R ya, yang dibandingkan adalah F dan R. Ya, kita ambil perbandingan F dan R ya. Nah, F dan R. Berarti ada R, ada F-32 di sini nih, ya. Ada R, ada F-32 ya. Berarti kita akan cari perbandingannya. Berarti perbandingannya adalah, berarti R-nya 4 dan F-32-nya 9 ya. F-32-nya berarti 9. Ini. Betul ya. Jadi jangan sampai salah mengambil perbandingannya. R ke 4 dan F-32 ke 9 ya. Jangan sampai salah. Yuk, selanjutnya kita lanjutkan. Kita tuliskan R dibanding F-32 sama dengan 4 dibanding 9 ya. Nah, sekarang informasinya adalah ada 132 derajat Fahrenheit yang kita ganti berarti Fahrenheitnya.
Berarti R-nya kita biarkan, lalu F-nya kita ganti 132 dikurang 32 berarti sama dengan 4/9. R dibanding 100 sama dengan 4/9. Lalu kita lakukan kali silang ya. Oke. Nah, hanya kita lakukan kali silang. Jadi kali silangnya adalah R kali 9, 9R. 100 kali 4, 400. Berarti R 400 dibagi 9 ya. 400 dibagi 9 itu dapatnya 44,4 derajat. Ya, 44,4 derajat. Berarti kita sekarang sudah menemukan bahwa 132 derajat Fahrenheit adalah 44,4 derajat. Dapat ini dengan mudah ya. Rumus pamungkas C RF-32 K-273 sama dengan 5/4/9/5. Jelas ya? Nah, sudah ya. Yuk kita lanjutkan. Kita lihat contoh soal kedua. Oke. Berapakah angka yang menyatakan bahwa C sama dengan F? Ya. Ulangi. Berapakah angka yang menyatakan C sama dengan F? Ini soal yang sangat mudah juga. Nah, kita tulis dulu rumus pamungkasnya ya. Rumus pamungkasnya kita tulis dulu. C banding F banding F-32 banding K-273 sama dengan 5/4/9/5. Nah, ini yang dibahas di sini adalah C dan F ya. Berarti kita cari skalanya dulu. C berarti 5, sedangkan F-32 adalah 9 ya. Jelas ya? Jadi kita tuliskan di sini C dibanding F-32 sama dengan 5/9. Nah, dia bilang C itu sama dengan F. Nah, kita ganti C-nya jadi F. Nah, F. Nah, sedangkan F-nya kita biarkan, jangan diganti, tetap jadi F. Nah, sama dengan 5/9. Jadi usahakan dia dalam satu variabel ya. Usahakan dia satu variabel ya. Jadi gampang. Lalu kita kali silang ya. Oke. Sehingga kita akan dapatkan suatu persamaan dalam matematik. F kali 9 berarti 9F. Lalu 5 kali F-32 berarti 5 dikali F-32. Lalu kita gunakan operasi aljabar, ini berarti 5F, sedangkan ini min 160. Benar ya? Kita selesaikan secara aljabar, berarti ini akan ke kiri, betul? Sehingga 9F dikurang 5F sama dengan min 160. Berarti 4F sama dengan min 160. Berarti F kita dapatkan min 160/4. Kita dapatkan F adalah min 40 derajat. Artinya apa? Ketika C sama dengan F, itu menunjukkan bahwa F itu pada suhu min 40 derajat Fahrenheit.
Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Kita lihat soal yang ketiga ya. Contoh soal ketiga. Oke. Berapakah angka yang menyatakan C sama dengan 3R? Nah, sekarang C dengan 3R. Seperti biasa, kita tuliskan C dibanding R dibanding F minus 32 dibanding K minus 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, yang dibahas di sini adalah C dengan R ya, C dengan R. Berarti C itu dapatnya 5, sedangkan R dapatnya 4. Betul ya? Nah, sekarang kita tuliskan C banding R. C dibanding R sama dengan 5 banding 4. Kita masukkan C-nya 3R ya. 3R per R. R-nya dibiarkan. C-nya aja yang diganti jadi 3R. Sama dengan 5 banding 4. Habis itu kita lakukan kali silang. Ini ke sini, ini ke atas. Oke, sehingga kita dapatkan 3R kali 4 berarti 12R. Lalu 5 kali R adalah 5R. Hah? Bagaimana menurut kamu menyelesaikan ini? Iya, ini adalah soal yang tidak bisa diselesaikan. Jelas sampai sini? Oke, sampai ketemu di video-video saya berikutnya ya.